Yang nasiyah itu sifatnya kemudian dikatakan apa? Kadzibatin khati'ah. Gitu. Kadzibatin khati'ah. Jadi ubun-ubun yang pembuat kebohongan, pelaku kebohongan, manipulatif. Mereka bukan tidak mengenali kebenaran. Abu Jahal itu mustahil untuk tidak memahami. Bahkan sembunyi-sembunyi mendengarkan. Jadi saya berpikir bahwa kapasitas Abu Jahal itu mustahil untuk tidak bisa memahami. Darul Islam fid dunya wa darus salam fil akhirah. Yaitu hidup dalam naungan Islam di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Kan itu. Coba mana yang punya agenda seperti itu, seagung itu. Artinya bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya berbicara tentang kehidupan fana di dunia saja. Dan itu tidak dilupakan. Ini harus menjadi catatan. Jadi ini betul. Gitu. Artinya bahwa apalagi kalau dalam tradisi bangsa Arab, yaitu ubun-ubun kepala, ubun-ubun kepala itu adalah pusat kehormatan, kedaulatan, gitu ya, termasuk ya kendali diri tadi. Ketika bicara tentang kendali diri, mahkota di kepala, mahkota di kepala. Maka dari sini kita bisa ambil simpulan, gitu ya, sedikit simpulan bahwa lanas fa'am bin nasiyah, gitu, nasiyah ini menjadi simbol daripada rasio, ego, gitu ya. Jadi penolakan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, gitu ya, terhadap wahyu dalam hal ini, gitu, itu bersumber kepada rasio, gitu. Ego, gitu ya, secara rasional. Jadi yang dibangun oleh dia itu adalah rasional, gitu ya, bahwa kehidupan yang dibangun oleh dirinya adalah kehidupan yang berbasis kepada perhitungan rasional, gitu. Ya, makanya Al-Humazah kan demikian. Ya sabu annama lahu akhladah. Dengan perhitungan. Ya sabu rasional itu. Mereka menghitung. Gitu ya, mereka menghitung. Yang dipikirkan untuk rugi. Ya, artinya dunia ini kemudian tidak membutuhkan sesuatu yang lain di luar dari rasio yang dipahami akal, secara rasio, gitu ya. Rasio atau akal dalam hal ini otak, fungsi otak itu lebih dari cukup. Berarti dengan gitu kata Rayur, sekuler ini hanya sebatas melahirkan rasio, mengedepankan karena memang itu menjadi pusat pengabdian, gitu ya. Itu menjadi pusat pengabdiannya itu. Artinya pusat kebanggaan. Tadi kedaulatan, kehormatan dan kemuliaan. Berdaulatnya seseorang itu ketika berdaulat otak, ketika dia memiliki kebebasan untuk berpikir tanpa harus ada yang mengatur. Nah, Abu Jahal itu benar-benar tersinggung. Abu Jahal itu kan Abul Hakam, gitu ya, gitu. Artinya dia diakui, kapasitas secara keilmuannya diakui, gitu. Tiba-tiba datang koreksi, gitu ya. Di tengah dia adalah orang yang sukses. Nah, ini yang menjadi permasalahan, gitu ya. Rasionalitas itu atau ketika diputus, gitu ya, diputus dari wahyu. Akan menghasilkan orang-orang yang seperti itu. Nah ini yang terjadi, gitu ya, dalam pendidikan kita. Makanya pada akhirnya ini kalau tadi mendengar penjelasan Ustaz Ridho, ini menjadi klimaks lagi. Ya, pendidikan sekuler itu adalah mengedepankan rasio. Tapi kemudian ujung-ujungnya diserahkan kepada rasio buatan, akal imitasi, gitu ya. Jadi rasio versus rasio. Iya, kecerdasannya yang buatan. Padahal mengedepankan rasio otak. Jadi dibunuh. Tapi dibunuh rasio. Pendidikan
pendidikan sekuler itu sedang dibunuh oleh AI. Gitu. Artinya ini bisa menjadi kematian, padahal inilah yang kemudian dikedepankan, awalnya dituhankan, dikedepankan sedemikian dalam rupa. aspek Manusia begitu sekuler. percaya diri, gitu ya. Manusia begitu percaya diri dengan akalnya, sehingga tidak membutuhkan bantuan wahyu. Gitu. Sekarang mah tidak percaya diri, Sekarang membutuhkan AI. gitu. Wahyu ditolak, AI diterima. Ada juga ya di dalam Quran itu, saya lupa lagi surat berapa itu yang atau aita melitakal. Ilaham Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ya. Ayat 23, ya. ayat 23. Ya, termasuk itu. Itu artinya itu konsekuensi. Iya. Konsekuensi sekularisme itu akan seperti itu, pendidikan sekular. Gitu. Nah ini koreksi, gitu ya, koreksi besar-besaran terhadap pendidikan sekular itu demikian. Gitu. Maka kalau fenomenanya seperti tadi, ya akhirnya tidak ya tidak kaget juga pada akhirnya. Betul. Gitu. Oke, satu sisi bahwa pendidikan sekular itu menghasilkan berbagai macam kemajuan yang kita tidak pungkiri, ya, sampai ke bulan, gitu ya, menghasilkan teknologi yang menghantarkan sampai ke bulan, gitu. Tapi di sisi lain, gitu ya, kemajuan ini justru merusak, menghancurkan apa yang hari ini terjadi di saudara-saudara kita di Gaza, itu genosida, kan itu tidak akan terjadi kehancuran sebrutal itu, gitu ya, kalau tidak dihasilkan oleh pendidikan sekuler. Gitu. Kalau tidak menyesal ditemukan karena ada perang dunia. Iya betul. Menyesal menemukan rumus energi. Jadi luar biasa gitu. Jadi permasalahannya belum lagi masalah-masalah yang lain. Sekarang mental health epidemic gitu ya. Sudah epidemik lah gitu. Sekarang gitu, artinya depresi, anxiety gitu ya, bahkan kasus bunuh diri. Bunuh diri. Luar biasa. Termasuk di Bandung kan. Kemarin ada ya. Iya, di Bandung bunuh diri gitu, karena bullying gitu. Kerusakan moral LGBT sekarang termasuk yang ya barangkali Hujatuna harus membahas juga fenomena LGBT itu. Korupsi sudah jelas tadi fenomenanya sedemikian rupa. Kerusakan lingkungan, kerusakan iklim, itu sesuatu yang ya sudah nyata gitu, terlihat. Dan itu bukan karena keterbelakangan ilmu, bukan keterbelakangan teknologi, justru terjadi karena kemajuan teknologi, gitu ya. Nah ini barangkali harus menjadi satu evaluasi. Kalaulah kemudian pendidikan itu justru menghasilkan kerusakan-kerusakan seperti itu, berarti harus dikoreksi, gitu ya, harus bisa menerima koreksi. Makanya koreksinya dalam surah Al-Alaq itu apa, gitu ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtari, gitu. Maka jangan ikuti, jangan taati, gitu ya, apa yang menjadi keinginan nasiah itu. Yang nasiah itu sifatnya kemudian dikatakan apa? Kadzibatin khati'ah. Gitu. Kadzibatin khati'ah. Jadi ubun-ubun yang pembuat kebohongan, pelaku kebohongan, manipulatif. Mereka bukan tidak mengenali kebenaran. Abu Jahal itu mustahil untuk tidak memahami, bahkan sembunyi-sembunyi mendengarkan. Jadi saya berpikir bahwa kapasitas Abu Jahal itu mustahil untuk tidak bisa memahami. Ya, apalagi yang menyampaikan adalah seorang yang fasih, Rasulullah Al-Amin, dan orang yang paling fasih, jujur, tidak pernah berbohong. Tidak ada yang lebih fasih daripada Rasulullah dalam menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Gitu. Enggak mungkin. Tapi kadzibah. Dia mendustakan, menolak.
gitu ya. Dia tahu itu benar tapi dia menolak. Iya. Gitu ya, menyadari. Nah, khati'ah Sehingga ya berdampak berdampak kepada durhaka, ya, perbuatan akan seperti pendustaan itu ya. itu. Jadi pendidikan sekuler itu menghasilkan ego rasional, Ya, gitu. itu. Sehingga menghasilkan kadzibah, Khati'ah. khati'ah. Mm-mm. Nah, jadi sejalan sebenarnya Ya. dengan apa yang tadi fakta-fakta yang terjadi. Ya, itu karena dampak dampak. dari Gitu. sekularisme. Sekularisme. Gitu. Nasiah. Nasihatin kadibatin khati'ah. Gitu. Maka rekomendasinya kan jelas, wasjud. Gitu. Artinya ubun-ubun ini harus direndahkan. Nah, kita di bawah. Ya, ditempelkan ke Wasjud. tanah. Wasjud. Ketika sujud kan di bawah Ya, ya. ketika sujud kan itu yang ego. Ego manusia itu ada di situ. Iya. Tapi ketika sujud Diletakkan dia di bawah. harus tahu siapa yang mulia. Gitu. Makanya kan ketika bicara terkait dengan tadi Abu Jahal gitu ya, Allah di situ memberikan ancaman gitu ya, ancaman jika engkau tidak berhenti gitu ya, maka aku akan tarik ubun-ubunnya gitu. Ini ancaman dari Allah kepada orang-orang yang mengedepankan. gitu. Artinya apa? Artinya bahwa mereka harus tahu ya, di balik ego gitu ya, ego yang melambung seperti itu ada pemilik kendali. Ya, itu. Ada pemilik kendali gitu ya, yang berada di menara kendali seluruh otak itu. Allah bisa merubah itu gitu. Maka tarik gitu dengan berbagai macam kejadian gitu ya, cara dengan cara Allah itu bisa seperti itu. Gitu. Nah itu ya, maka wasjud waqtarib gitu. Wasjud waqtarib. Kita harus merendahkan gitu ya, dari yang tadinya di atas kemudian menjadi di bawah gitu ya, untuk mengetahui siapa yang berkuasa. Bukan kita yang berkuasa Ya, tapi Allah. Bukan kita yang mengatur tapi Allah gitu ya, dan bukan kita yang memiliki tapi Allah gitu. Nah ini koreksi yang harus kemudian masuk nih kepada pendidikan gitu. Artinya kita tidak bisa membiarkan terlalu lama pendidikan yang terputus dari wahyu. Wahyu itu jangan sampai kemudian sekarang kalau zaman saya kuliah itu hanya 2 SKS itu tuh, itu agama tuh. Yeah. Sekarang jadi komplementer. gitu. Kan pendidikan agama menjadi pendidikan yang benar-benar terpinggirkan, gitu ya, sangat terpinggirkan. Dan apa yang disebut dengan pendidikan agama hanya lebih kepada fikih, ya, fikih. gitu ya. Berbicara tentang how, bagaimana, what and how, apa dan bagaimana. Tapi why-nya tidak. Enggak. Padahal kan pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bisa tentang why. Kenapa manusia harus beribadah kepada Allah? Harus bismi rabbik. Gitu ya. Gitu. Kenapa manusia harus menyembah Allah? Karena manusia itu diciptakan. Makhluk manusia. Nah, ini konsepsi tentang itu, gitu ya. Jadi narasi tentang Tuhan, narasi tentang wahyu, nabi, termasuk manusia dan kehidupannya, itu harus, gitu ya, harus dikenalkan tuntas di awal. Nah ini tanggung jawab pendidikan kita tuh harus di sana. Gitu. Jadi dengan kata lain mungkin tadi ya, kedudukan pendidikan dalam Islam itu justru sangat penting. Sangat penting, gitu, sangat penting. Dan artinya memang landasannya itu bukan ego. Landasannya bukan hawa nafsu, tapi memang landasannya adalah ilmu yang akan melahirkan sebuah ketakwaan. Ya, seperti itu. Terus arah dan tujuannya mungkin ya. Maka kita pun harus tahu. Tadi ketika memahami kedudukan, memahami landasan, dan kita pun harus tahu. Nah, apa sih arah kedudukan, arah dan tujuan daripada pendidikan ini nih? Yang tadi mungkin ketika salah arah dan tujuan akan berdampak kepada tadi permasalahan yang terjadi. Salah satunya. Apa itu kira-kira? Jadi seharusnya gitu ya, kesalahan-kesalahan pendidikan sekuler itu harusnya itulah yang ditutup oleh pesantren. Gitu ya. Pesantren itu kan di situ.
pesantren itu di situ. Dan kita menyaksikan banyak santri yang bukan hanya ahli agama kemudian lulusan pesantren gitu ya. Gitu. Jadi konsep pendidikan pesantren sebetulnya ini bagian dari upaya untuk itu menselaraskan antara wahyu dengan ilmu. Dan itu banyak yang berhasil, banyak yang berhasil. Apa kemudian santri itu hanya menjadi ahli kitab kan? Banyak yang berperan besar. Betul. Para santri itu gitu ya, dan tidak kalah saing gitu ya dengan produk pendidikan sekuler seperti tadi gitu. Nah, kalau bisa demikian, nah kembali tadi kepada ta'lim ta'alim gitu ya, supaya ya kita kembali kepada ajaran gitu ya, ajaran yang sebagian besar santri membaca gitu. Kita mengingatkan pertama dalam faslun fi niyati fi hali ta'allum itu dijabarkan pertama kali itu adalah berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu gitu ya. Nah, artinya bahwa di sini mula pertama yang diangkat itu adalah terkait dengan kewajiban, bahwa menuntut ilmu itu wajib, hukumnya adalah wajib gitu. Itu adalah wajib, dan setiap mukallaf gitu ya itu terkena terhadap kewajiban menuntut ilmu itu. Kenapa demikian? Ya karena kita tidak bisa berislam tanpa ilmu gitu ya. Gitu. Nah, cuman arah daripada ilmu itu bukan untuk mengetahui, berhenti sampai kepada mengetahui gitu ya. Tapi arah ilmu itu adalah kepada membentuk amal. Gitu. Ilmu harus menjadi landasan amal. Maka kritik besar-besaran Imam Az-Zarnuji dalam kitab ini gitu ya, bahwa kita bukan kekurangan para orang yang berilmu, orang yang mengetahui, tapi kita kekurangan orang yang beramal. Gitu. Jadi ya koreksi besar-besarannya beliau mengatakan bahwa di awal yang menjadi sebab ditulisnya kitab ini itu kan demikian. Banyak orang yang berilmu tapi tidak sampai kepada tujuan ilmu, ya ini apa? Amal. Gitu. Nah, maka ilmu menuntut melahirkan amal. Nah, kalau dalam Al-Qur'an fenomena itu disebut apa? Fenomena ahlul kitab. Jadi salah satu yang bertanggung jawab terhadap proses degradasi risalah gitu ya, itu adalah ahlul kitab. Jadi bukan orang yang tidak mengambil kewajiban berilmu, tapi salah kaprah, gitu ya, salah kaprah dalam menempatkan ilmu, sehingga terputus dari amal, terputus dari tanggung jawab, gitu ya, gitu. Amal itu dalam artian tanggung jawab sosial, gitu ya, tanggung jawab kehidupan, itu amal secara keseluruhan. Maka beliau katakan ini, beliau mengutip dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa ya segala amal itu bergantung kepada niat, termasuk berilmu, gitu ya, termasuk berilmu. Ya, kualitas ilmu kita ini sangat bergantung kepada apa yang menjadi niat, gitu. Nah, maka ini yang kemudian diajarkan, dijadikan landasan, gitu ya. Beliau sambung dengan hadis Nabi yang lain, kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali dunya wa yasiru bi husni niyyati min amalil akhirah. Jadi banyak gitu amal-amal gitu ya yang secara gambaran itu adalah amalan dunia. Tapi dengan niat yang baik, maka kemudian dia terangkat menjadi amal akhirah. Tapi sebaliknya gitu ya, sebaliknya banyak amalan-amalan akhirah. Gitu, tapi karena niatnya gitu ya, karena buruknya niat, ya kemudian hanya bernilai amalan dunia. Nah, ini kerangka gitu ya, kerangka memahami ilmu itu mau diarahkan kemana gitu ya. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan gelar pekerjaan atau tadi disebut sebagai seorang alim gitu ya, gitu. Berilmu itu adalah aktivitas akhirat, tapi akan menjadi amalan dunia gitu ya, ketika niatnya seperti itu. Nah, maka Imam Az-Zarnuji itu mengajak
kepada kita untuk menyamakan niat, gitu ya, menyamakan niat. Karena ini yang pertama harus ditempatkan, gitu ya, dimiliki oleh para penuntut ilmu. Gitu. Apa saja, ya, ini supaya kita tergambar nih terkait dengan arah pendidikan, gitu, yang ini sudah sejak lama dalam tradisi pendidikan Islam itu dibangun. Gitu. Beliau katakan, wayan bagi an yanwiya muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirah. Yang pertama itu bahwa pendidikan itu harus menciptakan manusia-manusia yang mendapatkan ridha Allah. Gitu. Ridha Allah itu apa? Nah, ini jangan sampai kemudian ketika kita bicara ridha Allah ini menjadi sesuatu yang tadi logika mistika menjadi abstrak. Jelas. Ridha Allah itu harus sesuatu yang nyata. Gitu. Ridha Allah itu adalah hidup dalam naungan Islam. Syariah Islam. Gitu ya. Gitu. Ya ridha Allah di dunia itu darul Islam. Gitu. Hidup dalam naungan syariah Islam. Gitu. Artinya bahwa dengan berilmu dia tahu batasan-batasan. Gitu ya, dia tahu maksud dan tujuan kehidupan. Gitu. Dia tahu kedudukan dirinya, gitu ya, di hadapan Tuhannya. Maka kan ayat pertama tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pondasi pertama daripada pendidikan itu adalah mengenal Allah. Gitu ya. Ya, para ulama kan mengatakan awwalu wajibin ala insan ma'rifatullah bistiqani. Gitu. Jadi awal kewajiban setiap manusia itu adalah mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah kita tidak akan bisa paham kewajiban, tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan benar. Nah, itu ridha Allah. Jadi ridha Allah itu kan seperti itu. Jadi bukan hanya sesuatu yang bersifat khayali, gitu ya, bahwa saya melakukan amal semoga Allah meridhoinya. Tidak bisa seperti itu. Artinya jelas ridha Allah itu siapa? Contoh tauladannya Rasulullah. Gitu. Artinya bahwa mendapatkan ridha Allah itu hidup dalam naungan Islam dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang dengan itu wadarul akhirah. Yang dengan itu kemudian mereka akan mendapatkan tempat keselamatan. Darussalam fil akhirah. Gitu. Jadi darul Islam fid dunya wa darussalam fil akhirah. Gitu. Hidup dalam naungan Islam di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Kan itu. Coba mana yang punya agenda seperti itu, seagung itu. Artinya bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya berbicara tentang kehidupan fana di dunia saja. Dan itu tidak dilupakan. Ini harus menjadi catatan. Dalam sejarahnya, dalam fakta-fakta yang teraktualisasi dalam sejarah, bahwa pendidikan Islam itu melahirkan pengelolaan dunia. Gitu. Yang luar biasa. Bagaimana peradaban Islam bisa sekian lama, gitu. Sekian lama mengelola dunia itu, tentu dengan plus minus, gitu ya. Tapi kita tidak bisa menafikan, gitu ya, peran besar umat Islam dalam membangun dunia ini, kan seperti itu. Nah, itu. Karena berangkat dari mengenal karena mengenal Allah. Dari mengenal Allah itu kemudian mengenal apa? Amanah, tanggung jawab sebagai khalifah, sebagai orang yang kemudian menjalankan syariat dan mengelola bumi. Mengelola bumi. Pengelolaan bumi itu adalah amanah yang Allah berikan kepada manusia. Gitu. Nah, makanya ini bukan hanya bicara tentang alam baka. Kan itu sering saya baca di komen-komen, gitu ya. Barat itu sedang bicara tentang teknologi. Ini bicara tentang alam baka. Ya, tidak seperti itu, gitu ya. Jadi dunia tidak sekuler, tidak memisahkan dunia akhirat gitu, tidak sekuler. Gitu. Jadi dengan kata lain tadi ilmu itu harus melahirkan
bersifat kritis seseorang itu ya. Iya. Iya, ilmu pasti. dari apa namanya, dari hasil pendidikan tadi. Pendidikan itu. Iya, betul. Melahirkan tadi tujuan dan arahnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dengan itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang dengan begitu kan menjadi mengenal diri. Ya, itu. Gitu, mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Sampai seperti itu ya. Iya, betul. Jadi konstruksi yang kokoh dalam hal ini. Nah, yang kedua kemudian Imam Az-Zarnuji itu mengatakan apa? Niat daripada menuntut ilmu itu haruslah diniatkan untuk izalatal jahli an nafsihi wasairil juhali. Jadi menghilangkan kebodohan. Ya, menghilangkan al-jahl. Al-jahl dalam konsep Islam, dalam konsep para ulama kita, gitu ya. Itu bukan hanya memberantas buta huruf, gitu ya. Al-jahl itu. Walaupun kemarin fakta yang tidak bisa baca Quran itu berapa persen? Iya, ya seharusnya itu lewat. Lewat udah mah. 65 kata DMI. Lewat seharusnya itu. Nah itu, izalatul jahl. Apa itu al-jahl? Al-jahl itu kalau dalam kitab Al-Luma itu dikatakan tasawwarul ma'lum ala khilafi ma huwa bihi. Jadi orang jahil itu adalah orang yang punya persepsi, punya gambaran tentang sesuatu yang maklum. Gitu ya. Dia punya persepsi tentang maklum, punya gambaran. Gitu ya, terkait dengan sesuatu yang maklum. Gitu ya, sesuatu yang bisa diilmui, yang maklum itu, yang bisa diketahui. Ya, tapi khilafi ma huwa bihi, berbeda dengan apa yang seharusnya. Gini, sederhananya, bahwa konsep penciptaan itu kan seharusnya maklum. Konsep penciptaan itu seharusnya maklum. Sampai hari ini kan nggak ada teori yang bisa membantah konsep penciptaan. Ya, terkait dengan bahwa alam semesta ada itu ada karena ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Kalau tidak ada yang menciptakan. Itu kan logis kan. Ya, itu logis, maklum. Tapi kemudian kan ya karena tadi nasihatin kadzibatin berbeda ala khilafi ma huwa bihi. Gitu, artinya diselewengkan. Menyelisihi apa karena punya kepentingan untuk menolak Tuhan, gitu ya, sehingga dibangun konstruksi teori lain. Walaupun itu betul-betul rapuh teori itu, gitu ya, sangat rapuh. Oke lah, kemarin ada salah satu influencer yang mengatakan, oh kalau itu diterima, tapi kan tidak ada yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu Allah. Ya justru disitulah wahyu. Gitu. Gitu. Kita tidak bisa mengetahui kalau tidak dengan wahyu. Makanya keyakinan terhadap wahyu itu penting. Gitu. Akan bingung, kebingungan. Itu orang jahil itu. Gitu, orang jahil. Kalau nakib atas mah disebut confused. Kebingungan. Gitu ya. Nah, itu. Jadi izalatul jahl itu artinya bahwa niat untuk berilmu itu adalah menghapus segala kebodohan kita, gitu ya, kebodohan kita dalam seluruh aspek, terutama kebodohan kita tentang Tuhan kita, yang itu akan berdampak kepada kebodohan kita terhadap diri kita, terhadap kehidupan yang kita jalani. Gitu. Nah seperti itu, gitu ya. Nah ini yang seharusnya dikikis, gitu ya. Makanya kan bagaimana misal nasihat dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil. Beliau apa yang ditanamkan kepada Ibnu Abbas? Ihfadullah, yahfadka, ihfadullah tajidhu tujahaka. Itu jagalah Allah. Artinya benar-benar kenali dan bangun koneksi dengan Allah. Menjaga Allah itu apa maksudnya? Menjaga hak-haknya. Berarti menjaga kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Maka Allah akan menjaga diri kita. Nah, Allah menjaga diri kita berarti dengan apa? Dengan aturannya. Gitu ya, dengan aturannya. Gitu. Ihfadullah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka engkau akan mendapatinya di wajahmu, menjadi pembimbing. Gitu ya, menjadi panduan Allah tuh, sehingga
tidak akan kehilangan arah. Tidak akan kehilangan arah. Gitu. Nah, ini izalatul jahl. Itu ya, izalatul jahl. Dan itu terhadap segala kebodohan. Gitu ya, terhadap segala kebodohan. Dengan ilmu itu terkikis seharusnya kebodohan-kebodohan kita. Gitu ya, yang akarnya adalah kebodohan terhadap pengenalan terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Dan menarik kemudian wa izalatul jahli an nafsi wa an sa'iril juhali. Jadi bukan hanya berhenti untuk dirinya. Nah, ini sifat daripada pendidikan Islam itu adalah tanggung jawab. Gitu ya. Karena yang ingin dibangun kalau dalam surah Ali Imran itu adalah bukan khairun kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi khairu ummah, umat-umat yang terbaik itu adalah umat-umat yang bertanggung jawab terhadap manusia, menjelaskan yang ma'ruf dan mencegah segala kemungkaran. Sebagai robbaniyin yang telah mengenal kitab wa bima kuntum tadrusun. Iya, belajar dan juga mengajarkan dan mengajarkan. Gitu. Oh iya, itu ayat itu mengandung juga celaan terhadap sebelumnya gitu. Karena ada salah satu tantangan ya dalam pendidikan, hubungan antara guru dan murid gitu ya. Apa di situ? Kunu ibadali. Gitu. Ya, jadi janganlah kalian mengatakan bahwa jadilah hamba. Nah, itu bisa terjebak. Nah, yang kemarin fenomena pesantren ya, dan ini tidak boleh dinafikan. Ada ya bisa banyak banyak kalau melihat video gitu. Ya bagaimana tidak gitu ya. Itu sudah menjadi tradisi akhirnya senior ngasih tomat itu pakai kaki gitu atau dilempar gitu. Atau kemudian ada orang yang sampai ngesot gitu. Atau sampai tadi menyerahkan kehormatan dirinya kepada yang tidak bertanggung jawab, oknum guru. Film yang terkenal Wali itu. Oh jadi dan ini terus kan bersambung ya gitu. Dari film kepada fenomena. Gitu ya, nggak apa-apa, kita harus terima ini sebagai satu kenyataan, tidak bisa ditolak. Ya, fakta-fakta ini tidak bisa ditolak gitu ya. Dan itu adalah yang harus kita hilangkan, izalatul jahl gitu. An-nafsihi wa an sa'iril juhal gitu. Ada tanggung jawab para penuntut ilmu itu harus mengajarkan. Gitu ya. Nah, setiap kita itu sejak kita memiliki pengetahuan gitu ya, maka kata Rasulullah balik anni walau ayah. Jadi iya, artinya tertanam kewajiban, tanggung jawab gitu. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak bisa dirubah oleh individu. Ya, kerusakan ini senantiasa dihasilkan oleh sebuah sistem. Gitu. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang abai, gitu ya, dari berbagai macam kejahilan, kerusakan, maka yang terjadi adalah kerusakan, gitu ya, kerusakan yang terus berkembang, bertambah. Terus yang ketiga, ya, Imam Az-Zurnuji itu mengatakan niat menuntut ilmu itu adalah ihya'uddin wa baqa al-islam. Jadi menghidupkan agama. Agama itu bukan kumpulan teks, kumpulan norma, tapi dia adalah hudan bayyinah wal furqan. Dia adalah petunjuk hidup. Artinya menghidupkan agama itu, menjadikan itu sebagai petunjuk, panduan, kompas moral kita, gitu ya. Yang itu hilang di pendidikan hari ini. Kalau melihat fenomena seperti itu, tidak ada kompas moral. Kompas moral kita adalah din, agama, gitu. Apa yang benar dan salah, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, gitu. Itu din, ihya'uddin. Maka tanggung jawab para pemilik ilmu itu adalah menghidupkan agama bil amal,
ya bil amal, gitu, dengan tanggung jawab amal perbuatan, gitu ya, bukan hanya dalam ruang lingkup pribadi, tapi dalam ruang lingkup yang lebih luas, ruang lingkup sosial. Gitu. Iya, udin wa ibqa'il Islam, gitu. Nah, Islam. Ini melestarikan Islam. Berarti kan di sini amanah pewarisan, amanah generasi, membangun generasi. Para penuntut ilmu, gitu ya, harus sadar bahwa ada tanggung jawab, gitu ya, pewarisan untuk membentuk generasi yang kemudian mereka mengenal Islam sebagaimana kita mengenal Islam. Wah, itu kan luar biasa tuh. Itulah yang menjadikan Islam itu bisa bertahan lama di tangan para ulama, karena dibangun dengan niat-niat seperti ini, gitu. Dan kata beliau, fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena lestarinya Islam itu dengan ilmu. Lalu beliau lanjutkan, wa yanwi bihi syukra ala nikmatil aqli wa sihhatil badani. Ya, hendaklah meniatkan menuntut ilmu itu untuk mensyukuri nikmat akal. Nikmat akal. Nah, tadi kita membahas akal di awal, kan gitu ya, al-akal. Akal ketika di tangan sekuler itu menjadi demikian, menjadi alat manipulatif ketika terputus dari wahyu. Nah, padahal konsep akal dalam Islam itu adalah nurun rabbaniyun yufariqu bainal haqq wal batil. Bahwa akal itu adalah cahaya robbani, cahaya Allah, ya, yang ditanamkan di setiap jiwa manusia. Gitu. Yang dengan itu dia bisa membedakan dengan cahaya Allah itu, dia bisa membedakan mana benar dan mana salah. Gitu. Nah, itu akal. Ketika bertemu dengan wahyu. Gitu. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nah, itu. Nah, jadi bentuk, kan ini akal ini adalah anugerah yang sangat mulia, sangat tinggi, sangat agung, yang membedakan juga dengan makhluk yang lain, gitu ya, dengan hayawan natik, yang membedakan kita dengan binatang kan itu akal. Dan syukurnya kita dengan akal itu adalah berilmu, pendidikan. Gitu. Tapi tadi menghasilkan ilmu yang yufarriqu bainal haqq wal batil. Gitu. Nah, itu selain wasihatil badan. Nah, badan ini kan adalah amanah. Gitu. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki dan lain sebagainya digunakan untuk apa? Gitu. Nah, maka bentuk kesehatan ini kemudian harus disyukuri, dijaga, disyukuri. Dengan apa? Dengan mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang ihya'uddin wa ibqa'il Islam. Gitu. Sehingga dengan itulah kemudian kita akan menjadi orang-orang yang tadi mendapatkan keridhaan Allah ya di dunia, gitu ya, dan mendapatkan janji-janji Allah di akhirat. Nah, ini jadi sebenarnya kalau kembali ke kitab kecil ini, gitu ya, gitu. Seharusnya pesantren itu bisa konstruksi pendidikan kembali mendapatkan muruahnya, gitu ya, kehormatannya, gitu. Maka sebenarnya tidak perlu menuntut orang-orang yang menuduh ini itu untuk meminta maaf. Kembali saja kepada asas. Gitu ya. Ya, artinya bahwa membuktikan dengan kebenaran itu akan lebih baik, gitu ya, dibandingkan kita hanya menuntut orang-orang untuk meminta maaf. Gitu. Nah, seperti itu. Memang tadi dari ilmu, landasan, arah, tujuan sampai kepada, artinya pasti akan menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa merubah tadi permasalahan-permasalahan yang ada. Iya. Nah, kalau kita melihat berarti apa? Harusnya kita juga harus dapat contoh mungkin ini nih, Ustadz. Artinya menghasilkan dari pendidikan Islam itu seperti apa? Dan orang-orangnya yang seperti apa yang mungkin ini bisa menjadi bagian bahwa ternyata betul apa yang tadi disampaikan dengan Islam itu akhirnya merubah pribadi yang bisa merubah masyarakat. Bagaimana Ustaz Ridha?
Ya sebenarnya kalau bicara contoh jadi sebagaimana saya ingin sampaikan, Rasulullah itu menjadi prototipe yang luar biasa, sukses gitu dalam membangun peradaban ilmu. Jadi yang tadi diawali dengan Iqra-nya gitu ya. Menyambung tadi, makanya dalam konsep pendidikan Islam itu setidaknya ada 3 hal gitu ya. Ada istilah tarbiyah, ta'lim, ada ta'dim. Gitu ya. Dan itu satu kesatuan utuh. Artinya kalau tarbiyah secara luas gitu, artinya ketika berbicara tarbiyah satu akar kata dengan Rob gitu ya. Tadi eksistensi Allah sebagai Rob gitu ya, sebagai pemelihara yang menumbuhkan. Atau kalau kata dalam tafsir Al-Maraghi gitu ya, dia menyampaikan bahwa pemeliharaan Allah itu baik dalam berbagai aspek gitu, terhadap fisik, terhadap mental gitu ya, spiritual, termasuk kepada pemeliharaan iman dan moral. Dengan apa? Dengan wahyu dan ajaran para nabi gitu ya. Dengan wahyu dan ajaran para nabi ini adalah bentuk murabinya Allah gitu ya, bentuk pemeliharaan Allah itu dengan wahyu. Tadi dengan wahyu dan sunnah para nabi ya, itu adalah bentuk pemeliharaan Allah. Artinya tadi syariah ya, artinya konstruksinya adalah syariah. Al-Quran dan Sunnah itu terrekonstruksi dalam syariah, dan itu adalah pemeliharaan gitu. Sehingga pendidikan itu tadi harus mengarah kepada membangun kesadaran hidup bersyariah gitu. Itu yang penting, dan itu Rasulullah yang lakukan gitu ya. Proses yang dilakukan oleh Rasulullah itu mentarbiyah gitu ya, mentarbiyah manusia gitu ya. Tadi pendidikan dalam konsep tarbiyah, termasuk juga pendidikan dalam konsep sampai kepada tadi ta'lim, mengajar gitu ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah gitu ya, atau dengan dan untuk sampai ke sana, sebelum sana itu ada tilawah, ada tazkiyah, sampai kepada ta'lim gitu ya. Dan juga ta'dib, Rasulullah itu membangun adab gitu ya, yang tadi bisa menempatkan gitu ya, menempatkan diri gitu ya, baik diri di hadapan Allah atau diri di hadapan manusia yang lainnya. Jadi manusia yang lain itu baik itu guru ataupun orang tua ataupun siapapun, sahabat dan lain sebagainya, itu dibangun dengan proses ta'dib gitu ya. Nah inilah kerangka yang harus dibangun dalam pendidikan Islam, dan Rasulullah telah sukses menghadirkan itu, sehingga tadi dengan dasar landasan wahyu Iqra akhirnya sampai kepada terbangun peradaban Islam yang begitu mulia. Karya peradaban Islam itu kan manusia. Ya kalau yang lain itu berbangga dengan benda, ya gitu ya, bangunan gitu ya, teknologi gitu ya. Islam itu berbangga dengan manusia. Gitu ya. Jadi lintasan sejarah Islam itu adalah lintasan manusia-manusia agung. Gitu. Maka kalau ingin melihat apa hasil peradaban Islam, ya lihatlah para ulama, gitu ya, lihatlah manusia-manusia. Nah ini menjadi PR. Soalnya pendidikan itu harus mengenalkan tadi bicara model, gitu ya. Nanti barangkali karena waktu juga nih, kita nanti mungkin di lain kesempatan kita akan lebih dalam dengan model-model. Kalau tadi bicara kurikulum, ada modelnya dalam Al-Quran itu gitu ya. Kurikulum. Kalau bicara kurikulum, sederhananya kalau Imam Az-Zarnuji itu dia menyampaikan setidaknya ada 2 gitu. Ilmu itu ada ilmu itu seluruhnya adalah fardhu gitu ya, kewajiban. Tapi kemudian diklasifikasikan, ada fardu ain dan ada fardu kifayah gitu. Fardu ain itu ya bicara tentang kedalaman kita terhadap ilmu agama yang menjadikan kita bisa beribadah, itu adalah fardu ain, tidak bisa diwakilkan gitu ya, tidak bisa diwakilkan. Sehingga kurikulum pendidikan itu harus dimulai daripada fardu ain, lalu kemudian ya fardu kifayah. Fardu kifayah berarti ilmu-ilmu yang ini berkaitan dengan kebutuhan manusia secara umum gitu. Nah dan Islam ketika mempraktekkan itu luar biasa gitu ya. Mereka adalah seorang dokter tapi mereka adalah ulama, mereka astronot tapi mereka kemudian tetap menjadi orang yang bertakwa. Jadi walaupun mereka mempelajari ilmu perbintangan tidak
kemudian melupakan. Iya. Gitu. Nah, Allah yang kasih. Ya. Tidak terasa ya. Kayaknya sudah lebih ini. Alhamdulillah ya dari obrolan kita tentu dari Walaupun masih banyak nih terkait dengan menarik ya. isu pendidikan. Betul, pendidikan. Masih banyak hal. Kayaknya mungkin tidak ada habisnya kalau berbicara seperti itu ya. Tadi kita nanti mungkin akan coba angkat dengan role model yang seperti apa atau dengan tema-tema yang lain yang berkaitan dengan pendidikan yang isu-isu yang hangat lah ya, yang memang ya bisa direspon oleh sahabat Abim TV, oleh netizen. Nanti bolehlah di kolom komentar nanti boleh dimasukkan. Cuma tadi mungkin karena kita di penghujung acara juga ya, tadi disampaikan bagaimana tentunya kedudukan ilmu di dalam Islam yang akhirnya mengarahkan kepada seseorang itu adalah memahami tentang arah tujuan. Tadi disampaikan bahwa arah tujuan itu adalah salah satunya adalah memahami Tuhannya atau ma'rifatullah. Yang akhirnya dengan ma'rifatullah menghasilkan juga memahami siapa dirinya dan apa tanggung jawab yang harus lahir daripada ilmu. Ya, tujuannya jelas. Tadi kurikulum juga jelas bahwa ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Nanti kita saksikan selanjutnya nih role model nih dari apa yang menjadi itu. Ya, belum terbahas lebih dalam. Ya, tadi kan kalau dikatakan bahwa Islam itu bukan logika mistika, tapi sesuatu yang memang pasti, yang konkret ya. Itu mungkin Ustaz jazakumullah yang teratas waktunya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu tentunya. Kepada sahabat Abim TV jangan lupa saksikan terus ya podcast Hujatuna yang mudah-mudahan ini menjadi cahaya di dalam kegelapan ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari podcast ini. Astagfirullah wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.